Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Rumah adalah tempat di mana kita menciptakan kenangan indah, merayakan kehidupan, dan berbagi cerita dengan orang-orang terdekat. Namun terkadang ada rumah-rumah yang memiliki cerita unik di baliknya. Mungkin hal itulah yang membuat pemilik rumah yang keras kepala ini menolak untuk mengalah ketika didesak oleh pemerintah atau perusahaan untuk menjual properti berharga mereka tersebut. Walaupun beberapa rumah di sekelilingnya telah bersedia untuk menjual properti mereka, namun para pemilik rumah berikut ini tetap teguh dengan pendirian mereka dan membiarkan bangunan kebanggaan mereka berdiri tegak di tengah jalan hingga di bawah jembatan. Penasaran? Berikut ini adalah beberapa rumah anti gusur versi Sudut Populer. Namun sebelum melanjutkan videonya, seperti biasa agar tidak tertinggal video terbaru dari Sudut Populer, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya. Nomor 6, Rumah Mary Cook. Rumah Mary Cook adalah landmark di New York City yang merupakan townhouse sempit berlantai 4 yang dibangun pada tahun 1915. Rumah itu terletak di 249 West End Avenue di Upper West Side. Rumah ini awalnya dimiliki oleh Mary Cook yang merupakan keturunan salah satu pemukim awal di Amerika. Ketika daerah sekitarnya dikembangkan menjadi apartemen bertingkat tinggi, Cook menolak untuk menjual rumahnya. Rumahnya pun menjadi satu-satunya yang tersisa di blok itu. Rumah ini menjadi rumah kecil yang dikerdilkan oleh gedung pencakar langit di sekitarnya. Rumah ini juga menjadi bukti tekad Cook untuk tetap tinggal di rumahnya. Pada tahun 1932, setelah kematian Cook, rumah tersebut diubah menjadi galeri seni yang menampilkan karya seniman mutakhir seperti Adolf Gottlieb dan Mark Rothko. Pada tahun 1941, galeri ditutup dan rumah itu diubah menjadi apartemen. Nomor 5, Rumah di Tengah Jalan Layang. Rumah di tengah jalan layang Guangzhou adalah contoh terkenal lainnya dari rumah paku di Cina. Rumah ini adalah rumah kecil berlantai 2 yang terjepit di antara dua sayap jembatan Haizuyong dan jalan raya 4 jalur. Rumah tersebut dimiliki oleh seorang wanita bernama Lian Qiuxin yang menolak menjual rumahnya saat pemerintah memutuskan untuk membangun jalan raya. Jalan layang itu pun dibangun dengan sebuah lubang di tengah badan jalan agar rumah tersebut tetap berdiri. Nomor 4, Rumah di Tengah Jalan Lingkar. Kisah rumah di Guangzhou ini dimulai pada tahun 2003 ketika pemerintah memutuskan untuk membangun jalan lingkar di sekitar kota. Jalan itu akan memotong lingkungan di mana rumah itu berada, tetapi pemilik rumah itu menolak untuk menjualnya. Pemerintah menawarkan sejumlah uang yang besar kepada pemiliknya, namun pemilik rumah menolak. Pemerintah bahkan menawarkan untuk membangun rumah baru bagi pemiliknya, namun pemilik rumah juga enggan untuk meninggalkan rumahnya. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun jalan lingkar di sekitar rumah. Jalan tersebut mengelilingi rumah dan lalu lintas dari semua sisi. Pemilik rumah masih tinggal di sana dan telah menjadi selebriti lokal. Nomor 3, Rumah Terpotong Setengah. The Half House di Toronto adalah rumah deret era Victoria yang dibangun pada akhir abad ke-19. Rumah ini merupakan salah satu dari 6 rumah yang identik dan terhubung di tempat yang saat itu disebut Dame Street dan diberi nomor seperti ini: 52,5, 54, 54,5, 56, 58, dan 60. Pada tahun 1950-an, area di sekitar Half House dilanda kemiskinan dan kejahatan. Sebuah perusahaan pengembang real estate membeli sebagian besar blok tersebut dan mulai menghancurkan rumah-rumah tersebut untuk membuka jalan bagi pembangunan baru. Namun pemilik Half House, keluarga Falkos, menolak untuk menjualnya. Para pengembang bertekad untuk mendapatkan rumah tersebut, mereka memutuskan untuk memotong rumah menjadi 2. Dengan hati-hati mereka menghancurkan rumah-rumah di sekitarnya dan membiarkan Half House berdiri sendiri. Dinding eksterior putih yang membagi 2 pada bagian rumah pada awalnya adalah dinding penahan beban, sehingga pembongkarannya merupakan pekerjaan yang berbahaya. Half House masih berdiri hingga saat ini, yang menjadikannya warisan unik dari masa lalu. Walaupun rumah ini kosong, namun menjadi tujuan wisata yang populer. Nomor 2, Rumah di Tengah Jalan. Rumah berlantai 5 di tengah jalan ini merupakan bangunan unik di Wenling, Provinsi Zhejiang, Cina. Ini adalah satu-satunya rumah yang tidak dibongkar ketika pemerintah membangun jalan baru melalui lingkungan tersebut. Pemilik rumah, Luo Roujin dan istrinya, menolak rumah mereka dibongkar karena merasa kompensasi relokasi yang ditawarkan tidak cukup untuk menutup biaya pembangunan kembali.
Akhirnya pembuatan jalan terus dibangun di sekitar rumah dan tetap membiarkan bangunan 5 lantai itu. Rumah di tengah jalan itu menjadi daya tarik wisata dan mengundang orang-orang datang untuk melihatnya secara langsung. Nomor 1. Rumah Paku. The Nail House di Beijing adalah rumah satu keluarga yang menghalangi proyek pembangunan berskala besar. Pemilik rumah adalah sepasang lansia yang menolak untuk menjual rumah mereka setelah ditawari sejumlah uang yang besar. Rumah itu pun dikelilingi oleh konstruksi baru. Pemerintah setempat membiarkannya berdiri seperti paku tunggal. The Nail House menjadi simbol perlawanan terhadap urbanisasi Cina yang cepat dan perlakuan yang seringkali tak adil terhadap pemilik rumah. Hal itu juga dilihat sebagai tanda meningkatnya ketidaksetaraan negara. Namun pada akhirnya mereka menyetujui paket kompensasi senilai 2,7 juta yuan dan mengizinkan rumah mereka untuk dibongkar. Itulah beberapa rumah anti gusur versi sudut populer. Kalau kalian sendiri berada di posisi mereka, kira-kira gimana? Apakah tetap mempertahankan rumah kalian atau menjualnya? Tulis di kolom komentar ya. Nah, demikian pembahasan kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Thanks for watching.